Alasan kenapa seseorang lebih betah di rumah dan apa yang sebenarnya mereka cari. Dunia luar sekarang terasa jauh lebih bising, penuh tuntutan dan kadang melelahkan hanya untuk sekadar basa-basi di depan orang lain. Selamat datang di Jejak Diri. Banyak orang sering menghakimi mereka yang jarang keluar rumah sebagai orang yang aneh, sombong, atau bahkan dianggap pengangguran yang tidak punya tujuan hidup. Padahal, ada alasan psikologis yang jauh lebih dalam ketika seseorang memilih untuk tetap berada di balik pintu kamarnya, mencoba menyusun kembali kepingan diri yang mungkin habis terkuras oleh hiruk-pikuk kehidupan di luar sana. Ada sebagian dari kita yang merasa bahwa setiap kali melangkah keluar rumah, ada topeng yang harus dipasang agar bisa diterima oleh lingkungan. Proses ini sangat menguras tenaga, karena kita dipaksa untuk selalu terlihat baik-baik saja, selalu tersenyum, dan selalu siap menghadapi drama yang sebenarnya tidak ingin kita ikuti. Di dalam rumah, semua beban itu hilang. Rumah menjadi satu-satunya tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri, tanpa perlu takut dinilai atau dihakimi oleh tatapan orang asing. Secara psikologis, ada kondisi di mana seseorang memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap rangsangan dari luar, seperti suara keras, kerumunan, atau interaksi sosial yang terlalu intens. Bagi mereka, rumah bukan sekedar bangunan fisik, melainkan benteng pertahanan untuk menjaga kesehatan mental agar tidak meledak karena kelelahan emosional. Berdiam diri di rumah bukan berarti mereka tidak punya teman atau masa depan, tapi mereka sedang memilih untuk mengisi ulang baterai jiwanya dengan cara yang paling tenang. Dalam sudut pandang yang lebih mendalam, ada nilai tentang menjaga hati yang sering kita lupakan saat terlalu banyak bergaul tanpa batas. Terlalu sering berada di luar dan bertemu banyak orang, terkadang membuat kita terjebak dalam obrolan yang tidak bermanfaat, saling membandingkan pencapaian, atau bahkan terjebak dalam penyakit hati seperti iri dan dengki. Dengan membatasi diri dan memilih untuk lebih banyak di rumah, sebenarnya seseorang sedang berusaha menjaga hatinya agar tetap bersih dan terjaga dari hal-hal yang bisa merusak ketenangan batinnya. Kita sering lupa bahwa hubungan yang paling penting dalam hidup ini bukanlah hubungan kita dengan ribuan pengikut di media sosial, melainkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Dalam kesunyian di rumah, seseorang justru seringkali merasa lebih dekat dengan Tuhan. Di saat tidak ada orang lain yang melihat, kita bisa lebih jujur mengakui kelemahan, lebih khusyuk dalam sujud, dan lebih tulus dalam mensyukuri hal-hal kecil yang mungkin terlewatkan kalau kita terlalu sibuk mengejar dunia di luar sana. Kesendirian itu berbeda dengan kesepian. Orang yang betah di rumah biasanya sudah berdamai dengan kesendiriannya. Mereka tidak lagi butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Keikhlasan untuk melepaskan keinginan tampil di depan publik adalah sebuah kekuatan mental yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa dunia ini hanya sementara, dan menghabiskan waktu dengan tenang di rumah jauh lebih baik daripada berada di tengah keramaian tapi merasa hampa. Banyak juga yang memilih menetap di rumah karena ingin introspeksi diri lebih dalam. Mereka ingin mengenal siapa diri mereka sebenarnya, tanpa pengaruh pendapat orang lain. Proses ini membutuhkan kesabaran yang besar, karena menghadapi pikiran sendiri seringkali lebih menakutkan daripada menghadapi orang lain.
Namun orang-orang ini tahu bahwa hanya dalam keheninganlah mereka bisa mendengar suara hati yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Jangan pernah menganggap remeh mereka yang jarang terlihat di jalanan atau tempat nongkrong. Bisa jadi di dalam rumahnya mereka sedang melakukan hal-hal besar yang tidak perlu dipamerkan. Mereka sedang menjaga pandangannya, menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, dan menjaga dirinya dari godaan yang melelahkan. Ada semacam rasa syukur yang mendalam ketika mereka bisa menikmati secangkir teh di sore hari tanpa harus merasa tertekan oleh ekspektasi orang lain. Ketenangan batin itu mahal harganya, dan bagi sebagian orang, harga itu hanya bisa dibayar dengan menarik diri sejenak dari pergaulan yang tidak sehat. Ini adalah bentuk perlindungan diri agar tidak terhanyut dalam arus kehidupan yang makin lama makin kehilangan arah. Menjaga jarak dengan dunia luar bukan berarti memutus silaturahmi, tapi lebih kepada mengatur porsi agar hati tetap memiliki ruang untuk bernafas dan kembali pada fitrahnya. Namun, kita juga harus tetap bijak dalam menyeimbangkan hal ini. Menjaga diri di rumah itu baik, selama tidak membuat kita benar-benar menutup mata terhadap kewajiban kita sebagai manusia. Intinya adalah tentang kontrol. Kita yang mengendalikan kapan harus keluar dan kapan harus pulang ke rumah. Bukan tekanan dari orang lain yang memaksa kita untuk selalu ada. Ketenangan yang sejati adalah saat kita bisa tetap merasa tenang bersama Allah, baik saat berada di tengah keramaian maupun saat sendirian di kamar yang sepi. Kalau kamu merasa sebagai orang yang lebih suka di rumah, jangan merasa bersalah. Hargai kebutuhan jiwamu untuk beristirahat. Fokuslah pada apa yang membuat hatimu merasa lapang dan tentram. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kamu tidak ikut berlari di dalamnya hari ini. Ambil waktu sejenak, syukuri setiap nafas, dan teruslah perbaiki diri dalam diam. Terima kasih sudah mendengarkan dan berjalan bersama di episode kali ini. Kalau kamu merasa bahasan ini mewakili perasaanmu, atau ada temanmu yang butuh mendengar ini, jangan ragu untuk bagikan video ini ke mereka. Tulis juga di kolom komentar apa yang biasanya kamu lakukan untuk menjaga ketenangan hati di tengah dunia yang berisik ini. Sampai jumpa di perjalanan jejak diri berikutnya.